Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahgia Fadlur Rahman dengan NPM 103210006 dari kelas B2 angkatan 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester saya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila merupakan dasar filsafat Indonesia dan juga dianggap sebagai landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya nilai-nilai Pancasila harus menjadi pegangan dan pedoman dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembahasan tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mencakup berbagai aspek, antara lain eksistensi ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip berpikir ilmiah, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan, serta sejarah dinamika dan tantangan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, eksistensi ilmu pengetahuan. Lahirnya ilmu pengetahuan menandai lahirnya peradaban modern yang serba terukur. Perkembangan tersebut kemudian diikuti dengan kecenderungan memposisikan ilmu pengetahuan secara parsial antara hakikat dan proses dan nilai guna. Hal tersebut mendasari berbagai keberhasilan dan keterbatasan ilmu pengetahuan ketika ilmu pengetahuan hanya dilihat dari ontologisnya gitu. Maka kemudian muncul pertanyaan ilmu pengetahuan bebas nilai. Dalam rangka misi penyelamatan manusia, para ilmuwan menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pencerah untuk menyejahterakan. Eksistensi dalam ilmu pengetahuan merupakan sebuah konsep yang melibatkan sejarah, hakikat, dan peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Beberapa poin penting terkait dengan eksistensi ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Eksistensi ilmu pengetahuan tidak lepas dari sejarah pengembangannya, yang merupakan suatu proses panjang tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Poin kedua, hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lahir karena keinginan ingin mengetahui dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu ini muncul karena tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan yang terus berkembang. Seperti itu. Selanjutnya pada poin ketiga, filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan membahas tentang isi dan arti filsafat, masalah pengetahuan, masalah ilmu pengetahuan, eksistensi ilmu pengetahuan, hakikat ilmu pengetahuan, evaluasi, dan juga kesimpulan gitu. Kemudian poin keempat, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Paradigma merupakan sumber, fondasi, asal-usul, dan awal dari keberadaan dan pengembangan ilmu. Dalam konteks ini, Pancasila dianggap sebagai paradigma ilmu yang mengatur bagaimana ilmu dapat berkembang, tetapi sesuai gitu dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai eksistensi ilmu pengetahuan, kita dapat memahami peran pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia, serta bagaimana ilmu pengetahuan dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, seperti itu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip berpikir ilmiah, merupakan landasan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks Pancasila sebagai ilmu pengetahuan, prinsip-prinsip berpikir ilmiah dapat diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti itu. Beberapa prinsip berpikir ilmiah yang relevan dengan Pancasila sebagai pengembangan ilmu antara lain, yang pertama, objektif. Prinsip tujuan dalam berpikir ilmiah menekankan pentingnya memandang
masalah secara objektif, terlepas dari faktor-faktor subjektif serta seperti perasaan, keinginan, dan keyakinan pribadi. Dalam konteks Pancasila, prinsip tujuan ini dapat dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, rasional gitu. Berpikir secara rasional merupakan prinsip mendasar dalam berpikir ilmiah. Rasionalitas dalam berpikir ilmiah mengacu pada penggunaan akal sehat yang dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. Dalam konteks Pancasila, prinsip rasional ini dapat dihubungkan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Seperti itu. Yang ketiga, logis. Prinsip berpikir ilmiah yang logis, pentingnya berpikir secara runtut dan tidak kontradiktif. Dalam konteks Pancasila, prinsip logis ini dapat dihubungkan dengan nilai-nilai kebinekaan dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, yang keempat, bermetode. Penggunaan metode ilmiah dalam setiap pikiran dan tindakan merupakan prinsip penting dalam berpikir ilmiah. Dalam konteks Pancasila, prinsip bermetode ini dapat dihubungkan dengan nilai-nilai kebinekaan dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, diharapkan pengembangan ilmu pengetahuan dapat berjalan secara lebih baik dan sesuai dengan semangat pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu kepada beberapa jenis pemahaman. Pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak dikeluarkan dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, paradigma Pancasila sebagai dasar strategi pengembangan ilmu. Paradigma sebagai alat bantu para ilmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab aturan-aturan yang bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut. Pada dasarnya, pengembangan ilmu dan teknologi bermuara kepada kehidupan manusia, maka perlu mempertimbangkan strategi agar pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat mensejahterakan manusia. Dalam mempertimbangkan strategi, harus meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Hal ini menggambarkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu atau dalam dimensi ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Ada beberapa alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai-nilai pengembangan iptek dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Di antaranya, poin pertama, adanya pengerusakan lingkungan yang timbul oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penggalian tambang batu bara, minyak biji besi, emas di berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan teknologi canggih, mempercepat kerusakan pada lingkungan. Selanjutnya poin yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir
dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Poin ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah, mulai digantikan dengan gaya hidup mengikuti global. Seperti sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Selanjutnya ada sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dimulai dari perumusan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila pertama kali diutarakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Nah, Pancasila kemudian dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sejak saat itu, Pancasila menjadi pandangan hidup dan dasar negara yang harus dijaga kelestariannya. Pancasila juga memiliki peran sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang mengatur bagaimana ilmu dapat berkembang tetapi tetap sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman akan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sangat penting untuk disosialisasikan kepada seluruh masyarakatnya. Dan pengamalan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat direalisasikan melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.